Adik-adik kita yang berada di Jawa Barat dan di sekitarnya, jangan pernah takut untuk menerima tantangan apapun. Pekerjaan itu mulia, tapi tinggal bagaimana kita membawainya. Jadi walaupun tadi nggak dibayar dan kemudian sekarang sudah menjadi yang seperti sekarang, itu pengalaman itu pernah terjadi sama kamu? Pernah, Pak. Tapi saya jadi belajar dengan hal itu, bahwasanya setiap kali saya menerima tawaran, akan selalu ada kesepakatan DP terlebih dahulu. Jadi teman-teman pakai DP. Iya, pakai DP ya. Iya. Kita harus banyak baca. Betul. Informasi mesti harus kita serap. Bagaimanapun juga kita nggak boleh plagiatan. Diri kita adalah diri kita, ya kan? Yang dikenal orang adalah Yuke gitu loh. Jadi kalau misalnya kita punya ciri khas tersendiri, itu yang mesti harus kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu kembali lagi dengan kami di Jendela Siliwangi. Sahabat-sahabat Jendela Siliwangi, hari ini kami podcast untuk edisi berikutnya berbincang santai bersama Yuke. Apa kabar Yuke? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Yuke, sehari-hari kan semakin hari Jawa Barat nih ribut dengan pilkada. Betul. Kamu sebagai Serikandi Jawa Barat, kita ngobrol santai di Jendela Siliwangi. Bagaimana sahabat-sahabat kita yang ada dari Jabar, kemudian ada di kabupaten lain dan sampai dengan Nusantara bisa mendengarkan seorang Serikandi Yuke yang berada di Jawa Barat dengan kegiatannya yang begitu padat. Mulai kapan kamu suka dengan dunia MC? Kalau dunia MC ini dari tahun 2021 juga saya sudah terjun, Pak. Sudah 2021 sudah mulai terjun. Iya. Siapa yang membuat kamu sehingga kamu mau terjun ke dunia MC? Awal mulanya tuh saya di kantor ya, Pak ya, dipercayai untuk sering menemui pihak-pihak eksternal maupun internal di kantor. Gitu. Oke. Dari situ dipercaya juga ketika ada acara-acara kantor, saya mengurusi hal tersebut gitu. Jadi saya ada di layar depan gitu, menghadapi acara tersebut gitu. Oke, jadi intinya dari mulai acara kantor, bermula dari situ, terus kemudian ada pelatihan khusus menjadi seorang MC itu? Ada. Kalau saya pribadi mengikuti kelas informal, public speaking dulu, Pak. Oke. Di DJRI School. Oke. Nah, setelah itu saya lebih mendalami lagi bidang MC-nya gitu. Oke. Kemudian di kelas DJRI juga. Kemudian yang kedua juga ikutan kelas lagi di RM Talent Management. Oke. Setelah itu juga alhamdulillahnya dapat rezeki gitu ketika saya dari sebelum sampai saya ikut pelatihan tersebut ada rezeki panggilan-panggilan MC gitu. Kemudian dari situ mulailah terbang. Masih ingat nggak sih kamu gini? Kamu belajar MC, kamu masih ingat nggak sih? Biar supaya teman-teman dan adik-adik kita yang mau tetap menjadi seorang MC profesional, Kak Yuke ini ya dari mulai awal, dari mulai nol gitu loh. Ya. Masih ingat nggak sih kamu dibayar berapa? Boleh nggak sih kasih bocoran ke kita? Terima kasih aja. Tapi nggak apa-apa, itu portofolio dan juga kan kita bisa jadi lebih tahu nih kalau misalnya dunia MC itu seperti apa. Itu menurut saya sih, saya merasa worth it juga walaupun saya dibayar terima kasih gitu. Karena dari situ pelajarannya mulai. Tidak boleh ngeluh ya. Tidak boleh. Jadi kenapa bilang kalau kita mau tampil di depan, kemudian kita ingin membuat suatu hal yang baik, terus dibayar dengan ucapan terima kasih, dengan kita ikhlas dan kita mau mengerjakannya dengan benar, berarti otomatis seorang Serikandi itu tidak boleh ngeluh. Betul. Jadi kita harus tetap berusaha. Nah, kan gini, sehingga dibayar terima kasih. Kesini tuh pernah berpikir nggak sih, ya Allah kok bisa seperti ini, ternyata dunia MC itu seperti ini gitu. Gimana tuh ceritanya jadinya? Alhamdulillah saya tidak pernah berpikir negatif tentang hal itu. Oke. Karena kebetulan ada dorongan juga dari orang tua dan juga memberikan semangat bahwasannya setiap kita mendapatkan rezeki itu bukan hanya terkait dengan materi. Gitu. Jadinya saya rasa justru saya mendapatkan pengalaman berharga, Pak. Dari rasa terima kasih itulah saya bisa menjadi MC yang sekarang. Jadi gini loh. Jadi jangan pernah mengeluh dan kemudian hargailah apapun yang kita terima dan kita dapatkan hari ini. Betul. Karena rezeki itu bukan hanya dari materi. Betul. Jumlah amplop yang kita terima atau jumlah kiris yang kita terima. Betul. Tetapi adalah bagaimana momen ini diambil
menjadi satu berkah dan kemudian menjadi ilmu, dan ini bisa membuat jenjang kita itu menjadi sampai dengan saat ini. Jadi sehingga kita tuh harus mengkolaborasikan kemudian kekuatan diri kita dengan keinginan kita yang besar dan kemampuan kita, dan akhirnya bisalah terbayar dengan baik dengan catatan-catatan sekarang. Betul. Kan begitu ya? Betul. Oke, tadi kan itu kan gini, berarti kan tadi kan hanya dibayar dengan terima kasih. Itu normal lah. Pernah nggak sih mengalami hal yang sangat-sangat tidak diinginkan gitu ya? Sudah dijanjikan dibayar, kemudian kabur agennya atau apanya, atau seperti apa? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah sekali. Pernah sekali, tapi dari situ jadi pelajaran juga buat saya, Pak. Ya. Saya sih sudah ikhlas ya secara pribadi, betul. jadi tidak perlu memusingkan. Ya, sebentar. Teman-teman Jendela Siliwangi, saya bicara dengan Yuka bukan berarti untuk nagih loh ya. Jadi ini hanya sebagai cerita kita di Jendela, podcast kita di Jendela Siliwangi, agar adik-adik kita yang berada di Jawa Barat dan di sekitarnya jangan pernah takut untuk menerima tantangan apapun. Betul. Pekerjaan itu mulia, tapi tinggal bagaimana kita membawainya. Itu kan yang paling penting di dalam diri kita. Jadi walaupun tadi nggak dibayar dan kemudian sekarang sudah menjadi yang seperti sekarang, itu pengalaman itu pernah terjadi sama kamu? Pernah, Pak. Tapi saya jadi belajar dengan hal itu, bahwasanya setiap kali saya menerima tawaran, akan selalu ada kesepakatan DP terlebih dahulu. Jadi teman-teman pakai DP. Iya, pakai DP ya. Jadi berarti kan gini ya, dalam dunia permuaan, kemudian dalam fotografer, kemudian MC itu kan sepaket. Betul. Tenda, kalaupun orang ada acara kawinan atau dia bikin celebration atau apapun, itu memang semua harus pakai DP. Jadi jangan pernah kita merendahkan diri kita sendiri, karena kita berjam-jam berdiri di sana, bagaimana mood orang itu kita tarik, gitu loh, ya kan? Maka sehingga terjadilah adanya orang depan, paling depan yaitu MC, terutama untuk menggodok ini semua. Nah, apa kamu pada saat tidak dibayar itu, bagaimana kamu merubah pola itu biar supaya kamu tetap bisa terus konsisten dibayar? Kalau saya tuh dari red card-nya dulu, Pak. Red card-nya dulu dibuat, difiksasikan terlebih dahulu. Nah, di situ ada ketentuan atau term and condition ya. Dalam TNC tersebut isinya itu adalah DP. Yang mana ketika DP itu harus masuk H-7. Oke, jadi H-7 dia sudah masuk. Harus ada DP. Kalau nggak ada DP berarti hangus, tidak jadi. Jadi kamu boleh ambil job dari manapun. Iya, betul. Jadi jangan dia repot, aduh Yuka kamu udah saya book tapi memang DP-nya 7 hari belum masuk, ya wajar-wajar saja kamu di hari kelima udah ambil job dari orang lain, kan seperti itu. Dan itu kita secara profesional memang harus kita akui. Nah, kembali lagi tadi, kan dunia MC ini sudah sangat banyak ya. Bagaimana kamu mengatur ritme persaingan, terutama buat Gen Z seukuran kamu, biar supaya tetap eksis dan terus bisa cita-cita kamu bisa tercapai. Bagaimana caranya kamu mempromosikan diri kamu? Ada personal branding namanya apa ya? Saya mengemas diri saya sendiri atau personal branding saya dikemas dalam Instagram saya. Jadi boleh di follow. Jangan lupa di follow ya. Yuka WDYP. Yuka WDYP. Ya, jangan lupa itu di follow. Jadi kalau misalnya teman-teman Jendela Siliwangi yang nonton, walaupun yang belum nonton tetap harus kalian follow Jendela Siliwangi, juga follow Kak Yuka. Nah, ini kembali lagi tadi. Jadi bagaimanapun juga seorang MC itu punya tantangan. Betul. Kamu mempromosikannya lewat media sosial, lewat media cetak gitu ya, atau online lainnya. Pernah nggak sih dapat godaan-godaan yang sangat luar biasa sebagai tantangan yang paling berat gitu? Mohon maaf gitu loh. Jadi kita tuh bekerja semua pasti akan punya namanya resiko. Apa sih yang pernah kamu alami? Waktu itu saya pernah ditawari menjadi MC yang acaranya tersebut agak vulgar gitu, Pak. Publik juga tahu ya bahwasannya saya itu memakai hijab gitu. Saya juga memang berkomitmen hijab tidak lepas gitu. Dalam acara vulgar tersebut otomatis saya tidak bisa dong untuk bergabung di situ. Tapi tawaran fee-nya itu sangat tinggi, Pak, pada saat itu 2 digit. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah gitu. Godaannya tuh besar di situ ya, Pak. Cuma itu bertentangan juga dengan komitmen saya yang berhijab gitu. Jadi kan saya harus buka hijab tuh pada saat itu. Jadi ya udah mau nggak mau saya tolak, gak apa-apa deh gitu. Jadi hijab itu komitmen kita sama Allah, kemudian sama Tuhannya. Kemudian kalau kita buka
dan kita mau, kita komitmen cuma kepada manusia yang 2 digit itu tadi. Dan sehingga kita memilih titik berat, yaitu kita lebih mau memilih kita itu kita minta kepada Yang Maha Kuasa untuk petunjuk dan akhirnya kita berjanji kepada Dia untuk tidak membuka hijab itu tadi. Tapi agak sedikit aneh juga ya. Sudah tahu kamu sudah pakai hijab, terus kepengen kamu gitu ya. Agak quote and quote gitu loh ya. Diduga gitu ya. Maunya apa sih gitu loh ya kan. Terkadang orang-orang tuh gimana ya? Oke, teman-teman Jendela Siliwangi, bukan berarti saya sebagai host juga berpeci, kemudian Yuke juga pakai jilbab, kami bawa-bawa nama agama, bukan. Tetapi tantangan-tantangan menjadi seorang host, MC, kemudian menjadi HR, apa aja itu, semua itu banyak polarisasinya. Ya, baik kegiatan entertain, seremonial, dan baik yang gini loh, yang kan ada kegiatan juga menjadi MC yang apa namanya, kalau dalam agama itu kajian atau apapun kita menjadi MC, otomatis kan ada acara. Mbak Yuko mau nggak sih bikin MC karena kami ingin acara kegiatan keagamaan, kan otomatis kan. Tapi Mbak, kamu harus tahu hadis, kamu tahu Quran, tahu ini. Itu agak masih dikit elok gitu loh ya. Tapi kalau udah katanya buka hijab, kemudian baju kostum mereka yang siapkan, wah ini juga agak sedikit. Memang mesti harus punya yang namanya tetap teguh pendirian. Tapi bagaimana caranya kamu menolak sehingga kamu yakin hilang 2 digit itu nggak apa-apa? Bagaimana kamu menolak? Saya bilang penawaran dulu sih Pak, bahwasanya saya tidak bisa buka hijab apabila kakaknya berkenan, boleh tetap sama saya MC-nya, tapi kalau misalkan tetap berpegang teguh untuk dengan MC yang tidak memakai hijab atau non hijab, boleh mencari MC lain saja. Pernah lebih di atas 2 digit? Juga pernah terjadi? Belum sih, baru itu. Itu tertinggi 2 digit. Oke. Pernah nggak sih di DM orang yang kurang-kurang baik gitu? Pernah Pak. Dan bagaimana kamu menyikapinya? Karena kan kamu ingin menjadi orang yang profesional gitu. Bagaimana kamu menyikapinya? Apa kamu blok? Atau kamu balas? Atau kamu biarkan saja? Atau seperti apa? Saya biarkan saja sih Pak, karena kalau saya tanggapi... Tapi jadi sampah itu? Iya sih, tapi... Kamu kalau lagi scroll pengen buka DM gitu, itu jadi sampah menurut kamu jadi sampah nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Kamu biarin mungkin sampah gitu? di memori saya ya, tapi kalau saya itu orangnya stoik ya Pak, jadi tidak terlalu memikirkan hal-hal yang menurut saya tidak penting gitu. Oke, jadi yang nggak penting lebih baik dikurangi, sehingga fokusnya kepada pendirian, jadi sehingga kita memiliki energi positif yang sangat luar biasa. Apa yang pernah kamu harapkan dalam cita-cita yang belum kesampaian di dunia MC? Pengen banget MC keprotokoleran sih Pak. MC saya belum bisa tembus ya, karena itu memang susah ya Pak ya. Pernah kamu ikut audiensi, pernah nggak sih ke protokoleran gitu? Belum, kebetulan. Tapi apakah nanti kalau kamu pernah baca nggak sih artikel-artikel menjadi seorang MC protokoler itu mesti harus disiapin apa, kemudian tonasi tone-nya apa, segala macam, itu pernah kamu latih? Iya, waktu di Jari School kami diberikan pembelajaran tentang MC protokoler, Pak. Tetapi memang seleksinya itu sangat ketat ya Pak ya di protokoler itu. Kemudian juga kebetulan pada saat waktu itu tuh pernah ada pembukaan, namun saya ada kendala jadi tidak bisa ikut daftar pada saat itu, sehingga harus saya kubur dan belum ada lagi nih pendaftarannya gitu. Saya belum coba lagi. Oke, jadi sehingga dulu di JD apa namanya? Di Jari School. JD High School. Ya DJ High School itu belajar MC. Betul. Dan sampai juga ada materi protokol. Iya. Kemudian gini, kalau misalnya kita melakukan step by step dengan itu biasanya kayak apa aja sih dia nih mulai step pertamanya untuk mempelajari menjadi seorang voice over atau MC itu seperti apa sih? Tentunya basic dulu kah atau bisa loncat karena gini, kalau kita dites sama teacher atau kita sama hostnya gitu ya, oke kita buka dengan dunia begini-begini dan akhirnya oke kamu udah bisa nggak usah masuk ke basic tapi langsung masuk elementary gitu, itu gitu terjadi nggak sih? Di pelatihannya Pak. Oke, di pelatihannya. Kalau di pelatihannya kami ada pilihan kelas, jadi kami yang memilih gitu. Oke. Ya jadi boleh kalau misalkan teman-teman merasa basicnya sudah dikuasai, ya langsung saja ke kelas MC yang advance-nya gitu. Tapi pada saat itu saya karena merasa saya perlu juga nih teori basicnya gitu. Jadi saya mengambil dulu dari yang basic, baru ke advance-nya. Gitu. Jadi ambil basic dulu biar tahu materinya. Jadi kalau misalnya gini. Kamu pernah nggak dikoreksi sama senior kamu gitu bahwa Yuka tadi tuh kamu ada kebolongan di sini. Yang setahu saya ya dunia MC itu kan memiliki ciri khas sendiri. Betul.
Saya punya podcast hampir kurang lebih sekitar 5 podcast. Semua kameramen, kemudian editor, saya udah pernah menggunakan host yang lainnya. Tapi kameramen tuh maunya nggak punya ciri khas lagi. Jadi udah bottom up di Bapak gitu ya, baik MBK Pos, suara MBK Pos, kemudian K2FM, pesantren berbicara, terus ada lagi Jendela Siliwangi. Kemudian pernah kita Steve Beauty gitu loh, khusus buat untuk para mua. Kemudian kalau di dalam mua itu punya model apa namanya? News namanya. News ya. Nah itu juga pernah kita wawancarai. Dan jadi konsepnya itu, jadi gini loh, Bapak tuh lebih ini gitu. Jadi kalau pernah kita pakai dua, kalau nggak salah pernah ya Ji, kita pernah pakai dua kali podcast gitu ya. Nah itu pernah nggak nemu gitu. Jadi melempem jadinya dia. Jadi kan gini, ciri khas seseorang. Sama seperti kayak di MBK Pos ada Eci sebagai PO-nya. Jadi saya tes namanya Yurika, saya tes juga si Arfi. Itu ternyata di telinga kita itu udah pendengarannya fokusnya itu kepada Eci. Jadi akhirnya menjadi ini. Nah, kamu kelebihan ciri khas kamu tuh pernah nggak sih dikoreksi sama senior kamu? Pernah Pak, waktu di Jari itu kami benar-benar dibentuk Pak, sehingga kami menemukan nih ciri khas suara kami itu seperti apa. Kebetulan kalau saya pribadi ditemukannya ciri khasnya tuh lebih ke formal. Lebih ke formal. Iya betul, jadi sehingga dari suara saya dan cara pembawaan saya lebih ke MC formal. Tetapi tidak memungkiri saya mengambil MC informal juga ya gitu. Tapi lebih spesialisasi formal gitu. Kalau menurut kamu? Saya ini kalau misalnya MC cocoknya di formal kah apa atau entertain atau apa gitu? Keduanya sih. Karena Bapak bisa formal iya, informal juga asik gitu. Oh gitu ya, informalnya juga asik, kemudian formal juga asik. Formal iya. Berarti kan kita harus menguasai vocabulary, kita harus banyak baca. Betul. Informasi harus kita serap. Bagaimanapun juga kita nggak boleh plagiatan. Diri kita adalah diri kita, ya kan? Yuke adalah menjadi seorang MC yang dikenal orang adalah Yuke gitu loh. Jadi kalau misalnya kita punya ciri khas tersendiri, itu yang harus kita pupuk. Ada nggak latihan secara spiritual sendiri? Contohnya harus meditasi, kemudian bangun pagi harus olahraga, kamu mesti harus berenang. Di zaman dulu kan begitu, kita tes vokal aja itu juga dulu seperti itu. Itu terjadi lagi nggak sih? Ada tentu. Pola hidup sehat itu paling utama untuk MC, karena kita kan menjaga suara ya Pak ya. Menjaga suara itu salah satunya kita dengan berolahraga, makan makanan yang cukup, yang sesuai dan bergizi gitu Pak. Jangan terlalu banyak gorengan kayak gitu. Terus juga gorengan itu juga menjadi masalah ya? Iya, berminyak gitu. Terus ketika bangun tidur juga langsung minum air putih. Dan kami latihan teknik vokal Pak biasanya gitu. Latihan teknik vokal. Iya. Terus berapa lama biasanya per hari atau per minggu yang kalian lakukan untuk kegiatan latihan tersebut? Setiap hari Pak. Kalau rajin itu pasti setiap hari. Kalau saya pribadi setiap hari. Jadi tiap bangun tidur itu, kalau dari kata guru saya, tiap bangun tidur olah vokalnya itu jadi lebih kebentuk. Suara kita jadi lebih bulat gitu. Kalau saya selama satu hari itu 30 menit. 30 menit. Itu paling cepat gitu. Tapi kalau misalkan saya sangat mendalami bisa 1 jam. Karena sangat mendalami bisa 1 jam ya. Jadi stepnya memang banyak gitu. Ya, apakah masih ada O-A-I-O-E gitu masih tetap gitu? A-I-O-E gitu masih ada tetap ya. Membuat rongga ini ya. Kamu pernah nggak sih mendengarkan secara hati gitu suara kamu tuh menurut kamu udah bagus gitu? Iya pernah. Kamu sering nggak sih? Sering Pak. Saya tuh malah berpikir begini ya. Saya kalau mendengar suara saya sendiri, saya tuh lebih suka pada saat saya kekurangan tidur. Jadi kalau suara saya lagi kayak begini nih, saya tuh senang. Tapi orang kadang kalau ngeliat saya tuh, kenapa kok suaranya berkurang gitu ya? Ya kenapa bilang seumur kayak saya tuh, memang tuh yang kayak kamu katakan tadi, mesti harus jaga kesehatan, pola makan, pola tidur, kemudian segala macam. Tapi bagaimana ya? Kita tuh kan bukan mentok sebagai MC saja gitu, atau kita sebagai host gitu. Kita punya pekerjaan yang lain, yang mana setiap hari itu di perusahaan itu juga ngomong. Nah ngomong itu juga mengurangi intonasi, cuman ada pelan yang mesti harus dirasakan gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang saya suka kalau dengar suara saya tuh pas lagi saya tuh kekurangan tidur kayak begini nih, saya senang dengar suara saya. Daripada saya harus dari pagi
bangun jam subuh gitu ya, terus tidur lagi, terus nanti bangun untuk ke kantor gitu. Saya tuh lebih senang suara saya yang kayak begini gitu loh. Jadi agak sedikit bass low-nya ada. Iya ya. Jadi begini, belum tentu seorang MC bisa nyanyi. Iya betul. Dan belum tentu seorang penyanyi bisa MC. Betul. Kalau dia dapat dua-duanya, itu anugerah itu sebenarnya. Ya kan, benar dong? Betul. Itu anugerah sebenarnya. Jadi kenapa saya katakan MC bisa bernyanyi? Ya kan, belum tentu bernyanyi bisa jadi MC. Nah ini, tadi kan tantangan yang paling terberat udah pernah kamu alami. Kok kamu tuh sekarang ini main ke duta-dutaan koperasi itu gimana ceritanya sih? Sebelumnya itu saya mengikuti pageant Pak ya, namanya tuh. Pageant di Ini Kabupaten Bandung atau di Kota Bandung? Duta Koperasi Iya. Jawa Barat. Oh Jawa Barat, Iya. provinsi berarti? Provinsi. Oke, dari dinas koperasi lah ya? Iya, dari dinas koperasi. Gimana Usaha ceritanya? kecil. Pertamanya tuh karena saya ikut pageant terlebih dahulu sebelum Duta Koperasi, yaitu Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Kemudian ikut Mojang Jajaka Kota Cimahi. Setelah itu saya ada kegiatan fashion show di Diskuk Jabar. Nah, saya follow tuh Diskuk Jabar, kemudian kirim portofolio. Enggak, Diskuk Jabar fallback saya. Kemudian kan ketika kita saling follow tuh berarti postingannya pasti ada muncul ya Pak ya di feeds kita di Instagram kita. Muncul postingan bahwa sedang dibuka tuh pembukaan atau pendaftaran Duta Koperasi Jawa Barat 2024. Kemudian saya ikuti, mengikuti seleksinya terlebih dahulu, alhamdulillah lolos. Dan alhamdulillah masuk top 5 gitu. Oh, akhirnya kamu masuk top 5. Iya. Kemudian akhirnya kamu lakukan dan ikut. Dan sekarang menjadi duta. Betul. Ada honornya dong buat itu? Atau cuma hanya satu kali aja dia bilang duta, nanti kalau ada acara kegiatan baru dipanggil gitu. Iya. Atau nerima tamu dari mana gitu, atau dari Menteri Koperasi pada saat nanti mungkin akan berkunjung ke Bandung gitu atau ke Jawa Barat baru di ini kan. Kalau kami dapat penugasan, kami mendapatkan fee. Oh gitu. Kalau ada penugasan mendapatkan fee. Kalau ada penugasan sosialisasi pun juga ada fee. Ada biasanya. Tentang koperasi. Karena anggaran koperasi juga saat sekarang ini diminta Pak Budiari kemarin itu kurang lebih sekitar 2,6 triliun. Kemudian kemarin juga koperasi hanya cuma dapat 680 miliar. Sementara ada kurang lebih berapa banyak koperasi yang ada di Indonesia ini, ya kan? Betul. Apa harapan kamu lagi terhadap koperasi? Sementara UMKM ini lagi betul-betul lagi kacau ini. Ya, kamu sebagai dunia MC dan sebagai Genjet, harapan apa yang kamu ingin sampaikan kepada teman-teman di Jendela Siliwangi, terutamanya Provinsi Jawa Barat tentang masalah UMKM? Apa sih? Cintai produk lokal. Cintain produk lokal. Iya, karena ketika kita mencintai produk lokal, otomatis kita membeli produk mereka. Ketika kita membeli produk mereka, otomatis kita ikut membantu perekonomian bangsa. Jadi cintain produk lokal, maka kita tetap pasti akan sama membela negara dan kita juga membangun daerah kita sendiri. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Nggak perlu beli imporan Cina-Cinaan, Korea-Koreaan. Sementara di Jawa Barat itu sudah betul-betul bisa terkomoditi. Iya, kualitasnya juga sama Pak, UMKM. Kualitasnya tetap sama. Brandingnya Pak. juga bagus. Brandingnya bagus. Terus kemudian kemasan juga bagus. Menurut saya lebih unik malah Pak daripada. Malah lebih unik ya. Itu ya. Jadi, apalagi Jawa Barat senimannya kan banyak untuk desain-desain sangat luar biasa. Betul. Kemudian satu kali lagi nih, saya belum masih ini. Kamu lebih dominan untuk make up sendiri atau di make upin orang? Kalau dalam MC? Kalau MC lebih seneng make up sendiri sih. Kamu lebih seneng make up sendiri? Iya. Tapi kamu pernah pakai jasanya siapa? Contohnya kalau dalam MUA? Banyak sih Pak, saya sering bekerja sama karena kan kebetulan saya model ya Pak. Biasanya ketika saya mengikuti kegiatan modeling itu pasti kita di make upin sama MUA gitu. Ketika kegiatan tersebut ya memang kami pasti di make up sama MUA itu random gitu, maksudnya tidak by request kami sebagai model, tapi memang kami difasilitasi gitu sama IO-nya untuk memakai MUA ini sudah diatur. Jadi berapa persen kamu lebih ke MC dan ke model? Apa 50-50 atau kamu sebenarnya lebih besarnya fashionnya ke model gitu? 70% model sih Pak. 70% model. Jadi kalau MC itu ya mungkin kalau misalnya banyak jobnya lagi di MC ya di MC. Tapi pernah nggak bentrokan antara kamu jadi model
terus besok harus jadi ini, atau bisa berbarengan, pernah nggak bentrok gitu? Kalau bentrok belum pernah Pak, karena kan saya pribadi tuh selalu mengatur ya Pak ya. Jadi ketika ada schedule tuh pasti akan saya langsung masukkan ke jadwal saya gitu. Kebetulan kalau misalkan setiap ada tawaran itu saya pasti meluangkan waktu 1 hari itu hanya untuk 1 job tersebut. 1 hari untuk 1 job tersebut. Karena saya mengedepankan profesionalitas saya Pak. Jadi kamu lebih tingginya tuh, lebih banyaknya tuh di model. Kemudian MC. Iya. Berarti pernah dong terjadi abis nge-MC terus jadi model? Ya pernah. Dalam 1 hari, contohnya jam. Kalau dalam 1 hari enggak. Jam 8 sekian sampai jam sekian kamu tuh jadi MC. Iya. Karena ini acara cuma mungkin ulta atau apa pembukaan dan penutup. Kurang lebih acaranya cuma 1 jam apa 2 jam. Habis itu kamu keluar dari stage, kamu masuk ke stage lagi, kamu jadi model. Tapi Pak, di tempat daerah lain gitu. Pernah? Enggak. Karena Pak, untuk modeling itu sendiri kita standby-nya tuh pasti dari pagi. Oh, jadi prepare-nya malah lebih lama ya? Lebih lama. Acaranya cuma sebentar, kemudian prepare-nya ya? Betul. Dari karena kostum, ada fitting, ada ini semua segala macam. Itu mesti harus sehat ya. Kamu nggak bisa bawa begadang berarti gitu. Iya betul. Pernah gimana ya? Usia muda gitu kan? Terus kemudian kalau misalnya kita waktu pada saat ada acara keluarga dan kita telat dan kemudian pernah nggak ngerasain lelah di stage itu pernah? Pasti pernah Pak. Sampai dengan pingsan? Oh sampai pingsan enggak sih? Nggak pernah ya? Cuma kayak nggak enak. Tapi kamu pernah lihat kan? Pernah kan lihat banyak teman-teman juga di belakang, bukan di atas panggung, maksudnya di luar, akhirnya dia nggak jadi manggung karena tiba-tiba drop dan dia harus seperti ini. Terus kemudian gini. Pertanyaan saya yang masuk gelombang kedua tapi yang terakhir juga, kenapa kamu mau ke dunia perusahaan? Saya tuh memang lebih prefer gini Pak, modeling dan MC itu kan freelance gitu, saya pisahkan freelance. Sebenarnya cukup bagi saya untuk menjadi model dan MC tersebut. Atau bukan kamu dilarang sama orang tua? Oh, udah Neng, cukup gitu loh. Alhamdulillah saya punya orang tua yang suportif sekali Alhamdulillah, Pak. Gitu. Jadi apapun yang saya ambil atau keputusan yang saya inginkan, pasti orang tua selalu support. Ya, karena orang tua percaya sama kamu. Ya. Jadi ingat teman-teman Jendela Siliwangi, adik-adik yang seumuran ataupun di bawahnya Kak Yuke, menjadi seorang MC model ataupun yang lainnya, yang paling penting kepercayaan dan doa orang tua itu harus penting. Jadi kalian sendiri yang tahu bagaimana ini bisa dipakai nggak kepercayaan orang tua. Kalau orang tua udah percaya pasti akan legowo kesananya dan otomatis bisa manggung di mana aja. Dan nggak perlu lagi diawasin orang tua karena ada manajemen, ada agensinya, dan itu semua pasti akan terurai dengan baik. Jadi kalau kamu kembali ke perusahaan tadi, jadi kamu hanya itu freelance. Iya. Itu nggak menjadi tumpuan, menjadi cita-cita lebih besar? Ada cita-cita lebih besar, tapi saya ambisinya tinggi ya Pak. Ambisi saya tinggi terhadap sesuatu yang ingin saya capai. Kebetulan sesuatu yang ingin saya capai juga membutuhkan finansial yang tinggi. Sehingga saya harus bekerja lebih giat lagi. Finansial yang tinggi itu baik dari kostum, kemudian dari kaki, tangan, telinga, kemudian mata, semua itu butuh biaya yang tinggi. Tetapi ingat satu, biaya yang tinggi itu harus didapatkan dengan kerja keras. Betul. Bukan menggampangkan untuk kita cepat mendapatkan dan akan jatuhnya juga akan lebih cepat. Betul. Apa arti MC buat kamu? MC itu adalah key person bagi saya. Key person? Iya. Kalau misalnya saya tambahin gini, MC itu adalah artinya indah. Jadi gini, kalau kita MC itu kan dilihat orang. Betul. Orang pasti akan mengatakan kita kalau nggak looks-nya bagus, kemudian pribadinya kita bagus, kemudian attitude kita bagus, terutama face kita baik dan cantik atau ganteng, pasti itu kelihatan indah. Betul. Bagaimana kalau kita samakan persepsi kita MC itu adalah apa tadi? Indah. Enggak, yang kamu e-person dan kemudian bisa katakan Indonesianya adalah indah. Indah, iya. Terima kasih Yuke sudah mau bincang di Jendela Siliwangi. Kita ketemu lagi nanti dan kita akan diskusi yang akan datang. Teman-teman Jendela Siliwangi, terima kasih. Jangan lupa like, kemudian follow, subscribe, dan sebarkan link ini agar supaya kita bisa saling mengedukasi di Jendela Siliwangi. Sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.